Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Rina. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam lagi dengan materi baru, yaitu sumber energi. Materi baru ini ada di buku yang 4B ya. Oke, sebelum Bu Rina akan menunjukkan peta konsep yang akan kita pelajari, siapkan diri kalian supaya apa yang Bu Rina jelaskan kalian pahami dengan baik. Nah, di sini Bu Rina sudah tampilkan peta konsepnya. Kita akan mempelajari sumber energi. Sebelum kita mempelajari sumber energinya, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari energi. Setelah itu, kita akan mengetahui dan mempelajari macam-macam sumber energi. Lalu, ada manfaat dari sumber energi matahari dan sumber energi angin. Nah, yang pertama, Bu Rina akan beritahu dulu pengertian energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Oke, Bu Rina ulangi ya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Jadi, setelah kita mengetahui pengertian energi ini, kita tahu bahwa segala sesuatu itu dapat bekerja kalau kita memiliki energi. Nah, sebelumnya Bu Rina ingin tanya dulu, kalau kalian mengerjakan sesuatu nggak punya energi, mungkin tidak? Tidak mungkin ya. Manusia juga membutuhkan energi untuk melakukan aktivitasnya. Oke, selanjutnya Bu Rina akan jelaskan atau sebutkan macam-macam energi dan sumber energinya. Yang pertama, energi panas. Energi yang dimiliki oleh benda yang menghasilkan panas itu disebut dengan energi panas. Energi panas itu kita bisa temukan sumber energinya yang paling besar itu adalah matahari. Matahari adalah sumber energi panas. Dan selain matahari, sumber energi lainnya adalah api. Api ini kita bisa hasilkan dari api lilin, api kompor, terus api unggun. Nah, itu adalah sumber energi yang menghasilkan panas. Selanjutnya yang kedua yaitu energi bunyi. Energi yang ditimbulkan oleh benda yang mengeluarkan bunyi, ya, benda yang mengeluarkan bunyi ini menimbulkan energi bunyi. Contohnya apa? Kita sudah pelajari sebelumnya di materi indera pendengaran, ya. Bunyi atau sumber energi bunyi itu dihasilkan dari yang kita sudah pelajari adalah alat musik, lalu ada pita suara, lalu ada garpu tala dan lain-lainnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu energi kimia. Energi yang timbul karena adanya reaksi kimia, bahan kimia ya. Ini disebut dengan energi kimia. Seperti yang tadi Bu Rina di awal sudah katakan, manusia bekerja membutuhkan energi. Nah, energi yang dibutuhkan oleh manusia untuk bekerja, untuk dapat beraktivitas adalah energi kimia. Kenapa energi kimia, Bu? Emangnya kita makan bahan kimia? Nah, bahan makanan yang kita makan setiap hari itu juga termasuk dari sumber energi kimia. Ya, bahan makanan juga termasuk sumber energi kimia. Selain bahan makanan ada lagi yang lain? Ada, contohnya bahan bakar minyak, lalu batu baterai,
lalu kayu bakar. Nah, itu merupakan sumber energi kimia. Selanjutnya yang keempat, energi cahaya. Energi cahaya ini dihasilkan oleh benda-benda yang dapat memancarkan cahaya. Contohnya, kita sudah pasti tahu ya, kalau dalam gelap terus kita butuh cahaya, pasti sumber energi yang kita butuhkan biasanya adalah lampu. Nah, selain lampu ada lagi sinar matahari, juga termasuk energi cahaya ya, sumber energi cahaya. Jadi selain sumber energi panas, matahari juga termasuk sumber energi cahaya. Bumi pada siang hari terang itu karena sinar dari cahaya matahari, sehingga terang ya, terang benderang. Selanjutnya yang kelima, energi gerak. Energi gerak ini dimiliki oleh benda yang pastinya harus bergerak. Nah, contohnya apa sih sumber energi gerak? Contohnya coba cari benda-benda yang bergerak yang menghasilkan energi, yaitu kincir angin dan kincir air. Betul. Kincir angin itu bisa juga menghasilkan listrik, sama halnya dengan kincir air juga dapat menghasilkan listrik. Nah, mereka itu dapat menghasilkan energi. Selanjutnya, yang terakhir, energi listrik. Energi listrik adalah energi yang paling sering digunakan oleh manusia dalam melaksanakan aktivitasnya. Seperti sekarang kita belajar secara daring, itu kita membutuhkan energi listrik untuk menghubungkan kita ke komputer, ke laptop, dan lain-lainnya. Nah, energi listrik ini dimiliki oleh benda yang dialiri oleh arus listrik ya. Jadi energi listrik ini adalah energi yang dimiliki oleh benda yang dialiri oleh arus listrik. Contohnya apa? Peralatan elektronik yang ada di rumah kalian. Bisa televisi, bisa komputer, bisa rice cooker, bisa oven, bisa AC, dan masih banyak lagi. Pasti di rumah kalian banyak benda-benda yang dialiri listrik. Nah, itu disebut sebagai sumber energi listrik. Jadi ada 6 ya tadi yang Burina sebutkan, dan sumber-sumbernya ya. Selanjutnya, ternyata ada sumber energi yang kekal loh. Sumber energi kekal ini pasti tidak akan habis. Seberapapun kita gunakan, dia tidak akan habis. Tapi walaupun tidak akan habis, kita menggunakannya dengan baik ya. Sumber energi kekal itu contohnya adalah matahari, angin, dan air. Itu adalah contoh-contoh sumber energi yang kekal. Satu persatu kita pelajari ya. Yang pertama adalah sumber energi matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Matahari itu dapat memancarkan energi cahaya dan energi panas setiap waktu dan tidak akan pernah habis. Ya, kalau sampai mataharinya tidak ada berarti dunia sudah hancur kali ya, karena sudah tidak ada lagi cahaya matahari. Energi dari matahari ini sangat penting bagi kehidupan seluruh makhluk yang ada di bumi. Apa sih peran energi matahari bagi kehidupan di bumi? Ada banyak ya. Burina akan sebutkan beberapa. Yang pertama, panas matahari bermanfaat untuk menjaga kehangatan suhu bumi sehingga dapat tetap ditinggali oleh makhluk hidup. Jika tidak ada panas matahari, bumi akan sangat dingin dan air akan membeku. Yang kedua, pergerakan bumi pada porosnya
menyebabkan ada bagian bumi yang menerima cahaya matahari dan ada yang tidak. Jadi tidak sekaligus semua bagian bumi itu terkena cahaya matahari ya. Bagian bumi yang menerima cahaya matahari akan menjadi terang dan mengalami siang. Jika tidak ada cahaya matahari, tentu bumi akan gelap terus-menerus. Jadi kita bisa mendapatkan waktu terang saat terkena cahaya matahari, dan ketika tidak ada cahaya matahari itu pasti pada malam hari. Yang ketiga, panas matahari berperan penting dalam siklus air di bumi. Apa hubungannya dengan air? Ternyata panas matahari menyebabkan air yang ada di bumi itu menguap, ya, berpengaruh pada siklus air. Kalian pernah mempelajari siklus air pada kelas 3 ya. Nah, uap air yang jenuh atau yang menjadi awan ini akan menjadi bintik-bintik air dan selanjutnya akan turun dan bentuknya berupa hujan atau salju. Selanjutnya yang keempat, bagi tumbuhan, energi matahari ini berperan penting loh dalam membuat makanannya. Nama prosesnya adalah proses fotosintesis pada tumbuhan. Hasil fotosintesis ini diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan sehingga tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang biak. Fotosintesis juga menghasilkan oksigen yang sangat penting untuk pernafasan makhluk hidup. Seperti kita ketahui, kita membutuhkan oksigen ya, manusia membutuhkan oksigen. Nah, kita menghasilkannya dari tumbuhan juga. Tumbuhan mengeluarkan oksigen. Yang kelima, panas matahari. Panas matahari itu membantu proses pengeringan. Proses pengeringan ini banyak manfaatnya ya, untuk mengeringkan pakaian yang dijemur, mengeringkan gabah yang dijemur oleh petani, terus membuat berbagai makanan seperti kerupuk, ikan asin. Nah, itu dari proses pengeringan oleh panas matahari. Selanjutnya yang keenam, panas matahari itu mengakibatkan air laut menguap. Peristiwa ini dimanfaatkan dalam proses pembuatan garam. Kita pasti mengkonsumsi garam ya setiap harinya. Nah, itu juga dibuat dengan bantuan cahaya atau panas matahari yang membuat air laut menguap dan menyisakan kristal-kristal garam. Selanjutnya yang ketujuh, energi matahari ini juga bermanfaat menghasilkan listrik. Alat yang mengubah energi matahari menjadi energi listrik adalah panel surya. Murina ulangi ya. Panel surya ini adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi matahari dan energi listrik. Ya, yang tersusun atas sel surya. Kalian pernah dengar tentang panel surya? Oke, pasti pernah dengar ya. Nah, di beberapa negara termasuk Indonesia telah dikembangkan pembangkit listrik tenaga surya atau yang disingkat dengan PLTS. Nah, ini adalah sumber energi alternatif ya, yang bisa digunakan oleh manusia. Yang kedelapan, energi matahari juga bermanfaat untuk membunuh kuman. Oleh karena itu, rumah dan orang yang sering terpapar cahaya matahari, terutama cahaya matahari pagi, itu akan lebih sehat dibandingkan rumah atau orang yang tidak terkena atau jarang terpapar cahaya matahari. Seperti kita ketahui, saat ini keadaan dunia, bukan hanya Indonesia ya, sedang dalam masa penyebaran virus COVID-19 atau corona. Nah, ternyata salah satu cara untuk mencegahnya adalah berjemur. Ya, ketika kita terkena cahaya matahari, panasnya terkena ke dalam tubuh kita, itu ternyata dapat membunuh kuman. Yang kesembilan, cahaya matahari pagi itu membantu proses pengubahan provitamin D menjadi vitamin D dalam tubuh yang berguna untuk kesehatan
tulang. Jadi sangat bagus ya kalau kita terkena cahaya matahari pagi ya. Itu adalah beberapa contoh manfaat matahari dalam kehidupan di bumi. Selanjutnya, sumber energi angin. Seperti kita ketahui tadi, selain matahari, angin juga adalah sumber energi kekal. Angin adalah udara yang bergerak. Angin terjadi karena pengaruh panas matahari. Ya, jika suhu udara di suatu tempat panas, maka udara di daerah itu akan naik dan diisi oleh udara dari tempat lain yang bersuhu dingin. Pergerakan udara inilah yang disebut dengan angin. Jadi, angin adalah udara yang bergerak. Ternyata angin juga punya manfaat banyak loh dalam kehidupan manusia. Apa aja sih manfaat dari angin? Oke, Bu Rina akan sebutkan beberapa manfaat angin. Yang pertama, dalam siklus air, angin berperan menggerakkan awan sehingga turun hujan. Jadi angin juga salah satu yang mempengaruhi siklus air ya, berperan penting ya, menggerakkan awan sehingga terjadinya hujan. Yang kedua, angin membuat suhu panas di suatu tempat menjadi lebih sejuk. Kalau kita lagi panas-panas gerah gitu, anginnya sepoi-sepoi, adem ya jadinya sejuk. Lalu yang ketiga, ternyata angin juga membantu proses penyebaran biji tumbuhan. Di hutan itu banyak sekali tumbuhan ya. Lalu siapa sih yang menanam? Nah, salah satu yang membantu penyebaran biji tumbuhan di hutan dan di tempat-tempat yang banyak pepohonan yang tumbuh sendiri itu adalah angin. Angin membawa biji-biji tersebut terbawa angin ya, lalu tumbuh di mana-mana. Selanjutnya yang keempat, angin laut, yaitu angin yang berembus dari laut ke darat. Dimanfaatkan oleh para nelayan. Nah, ini manfaatnya untuk pekerjaan ya, untuk menangkap ikan di laut. Angin ini terjadinya pada kapan sih? Pada siang hari. Angin laut terjadinya pada siang hari ya. Lalu lawannya dari angin laut adalah yang kelima, angin darat. Nah, angin ini berembus dari darat ke laut. Dimanfaatkannya oleh nelayan juga untuk berangkat menangkap ikan. Kalau yang tadi angin laut untuk kembali setelah menangkap ikan. Kalau angin darat untuk berangkat menangkap ikan. Angin ini terjadinya pada malam hari. Makanya lebih sering itu nelayan ikan mencari ikan pada malam hari dan kembali di pagi hari. Selanjutnya yang keenam, angin juga memiliki energi yang dapat menggerakkan benda-benda. Ya, contohnya yang tadi seperti Bu Rina bilang, ada kincir angin. Lalu ternyata angin yang tadi angin darat itu membantu perahu layar ya. Ya, perahu layar itu dapat terpasang dan membuat perahunya bergerak. Lalu kalau kalian pada saat ini pasti lebih sering melihat orang yang bermain layangan ya. Layang-layang itu juga memanfaatkan angin. Lalu yang ketujuh, yang terakhir, seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini angin juga dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Ya, selain tadi matahari juga sebagai energi listrik, sama halnya angin juga dapat dijadikan sumber energi listrik. Oke, sekian materi Bu Rina mengenai energi, sumber energi, lalu ada sumber energi kekal, matahari dan angin ya. Nah, Ibu harap semua penjelasan yang Bu Rina sampaikan kalian pahami dengan baik dan kalian mengerti. Selanjutnya, Bu Rina di sini sudah memberikan beberapa soal.
Kalian dapat tuliskan di buku tulis kalian, lalu kalian isi. Ibu harap jawabannya kalian semua sudah tahu ya, karena semua jawabannya ada di penjelasan Bu Rina dari awal sampai akhir tadi. Oke, sekian materi mengenai sumber energi. Ingat selalu pesan Bu Rina, selalu semangat dan menjadi anak yang kuat. Bye.